Tanggal 4 Januari 2024, Real Madrid mengangkat trofi Supercopa de Espanya ke-13 mereka setelah menghancurkan FC Barcelona 4-1 di Riyadh. Itu bukan sekadar kemenangan, tapi pernyataan. Vinicius Junior tampil menggila dengan hat-trick, Rodrigo menambah 1 gol, dan tim asuhan Carlo Ancelotti terlihat seperti mesin yang tidak bisa dihentikan. Bahkan sebelum final itu, Madrid sudah melewati laga gila melawan Atletico Madrid dengan skor 5-3. Beberapa bulan kemudian, mereka mengunci La Liga ke-36 bahkan sebelum musim selesai. Mereka jadi tim dengan pertahanan terbaik, mencetak gol terbanyak, dan mengontrol liga hampir tanpa perlawanan. Semuanya terlihat sempurna. Lalu datang malam terbesar. 1 Juni 2024, Wembley. Real Madrid kembali menaklukkan Eropa dengan meraih UEFA Champions League final ke-15 setelah mengalahkan Borussia Dortmund 2-0. Dani Carvajal dan Vinicius Junior jadi penentu, dan sekali lagi Vinicius dinobatkan sebagai pemain terbaik. Fans masih ingat bagaimana mereka menyingkirkan Manchester City dan Bayern Munich di fase gugur. Trofi terus datang. Mereka bahkan menutup tahun dengan jadi juara dunia setelah menang 3-0 atas Pachuca. Gol dari Kylian Mbappe, Rodrigo, dan Vinicius Junior menegaskan satu hal, Madrid ada di puncak. Tapi di balik semua itu, ada satu kenyataan yang mulai muncul. Perlahan, identitas tim ini mulai hilang. Dominasi yang dulu terasa mutlak mulai retak. Intensitas menurun, kontrol permainan melemah, dan rasa takut dari lawan mulai menghilang. Bahkan Carlo Ancelotti sudah memperingatkan sejak awal bahwa semuanya tidak akan berjalan kalau effort defensif tim tetap minim. Ini bukan sekadar opini, tapi berbasis data. Jarak lari, intensitas sprint, semuanya menunjukkan tanda bahaya. Masalahnya, peringatan itu tidak benar-benar ditindaklanjuti. Kylian Mbappe masuk ke dalam tim, tapi justru mengganggu keseimbangan. Vinicius Junior kehilangan ruangnya. Jude Bellingham tidak lagi seefektif sebelumnya. Dan yang paling fatal, kepergian Toni Kroos tidak pernah benar-benar digantikan. Otak permainan hilang, tapi tidak ada solusi. Di lini belakang, masalah makin parah. Cedera menghantam pemain penting, terutama Dani Carvajal. Tanpa dia, sistem pertahanan Madrid kehilangan stabilitas. Semua mulai terlihat rapuh. Dan kekalahan telak dari FC Barcelona jadi bukti nyata kalau ini bukan kebetulan, tapi pola. Puncaknya datang di April. Madrid disingkirkan Arsenal dengan agregat telak. Di Copa del Rey, mereka kembali kalah dari Barcelona. 3 kekalahan El Clasico dalam satu musim. Ini bukan Madrid yang sama. Mereka tidak berlari, tidak menekan, dan terlihat tanpa arah. Akhirnya, era Carlo Ancelotti berakhir. Klub kemudian menunjuk Xabi Alonso, sosok yang dianggap sebagai solusi sempurna. Pelatih muda, taktis, sukses bersama Bayer Leverkusen. Secara teori, ini adalah awal dari era baru. Tapi realitanya jauh lebih rumit. Alonso datang tanpa pramusim yang ideal. Dia langsung masuk ke turnamen besar, tanpa waktu untuk membangun fondasi. Meski sempat ada tanda positif, seperti peningkatan pressing dan munculnya pemain muda seperti Arda Güler, masalah lama belum benar-benar hilang. Dan ketika menghadapi tim selevel, semua kembali terbuka. Kekalahan 4-0 dari Paris Saint-Germain jadi tamparan keras. Pertahanan rapuh, koordinasi buruk, dan yang paling berbahaya, mulai muncul konflik internal. Hubungan antara Alonso dan Vinicius Junior mulai retak. Keputusan taktis, posisi bermain, hingga pergantian pemain jadi sumber ketegangan. Bahkan di satu momen, Vinicius secara terang-terangan menunjukkan frustrasinya di lapangan. Itu bukan sekadar emosi, tapi sinyal kalau ruang ganti mulai tidak stabil. Masalahnya, ini bukan cuma soal taktik. Ini soal kekuasaan di dalam tim. Beberapa pemain mulai mempertanyakan otoritas pelatih. Disiplin diperketat, tapi tidak semua pemain menerimanya. Dan ketika hasil mulai memburuk, tekanan langsung meningkat. Kekalahan demi kekalahan datang. Dari Liverpool, Manchester City, sampai hasil imbang yang seharusnya bisa dimenangkan.
cedera memperparah situasi. Alonso kehilangan banyak pemain inti, tapi juga mulai kehilangan dukungan. Pada akhirnya, proyek ini runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Alonso pergi, meninggalkan tim yang secara kualitas masih luar biasa, tapi secara struktur benar-benar kacau. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah masalahnya ada di pelatih, atau justru di pemain? Karena kalau dilihat polanya, ini bukan pertama kali terjadi. Di klub sebelumnya, Kylian Mbappe juga selalu berada di pusat perubahan. Pelatih datang dan pergi, tapi satu hal tetap sama, kekuatan terbesar ada di pemain, bukan di sistem. Dan itu berbahaya. Karena ketika sebuah klub sebesar Real Madrid kehilangan kontrol atas ruang gantinya, maka yang runtuh bukan cuma performa di lapangan, tapi seluruh fondasi klub itu sendiri. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah Madrid akan tetap menjadi klub yang dikendalikan oleh ego pemain? Atau mereka berani membangun ulang sistem yang benar? Bahkan kalau itu berarti harus mengorbankan bintang terbesar mereka? Karena kalau tidak, ini bukan sekadar musim yang buruk. Ini bisa jadi awal dari kehancuran yang jauh lebih besar.